Ya, halo The Warriors. Kembali lagi bersama dengan kita di Man of God. Ada saya Reinhard Yeskel, ada Mas Bimo, ada Om Fahrul. Halo semuanya. Halo bro, Halo, Halo Om salam Bimo, Om sehat. halo, Fahrul. Sehat-sehat. Sehat. Semuanya sehat ya, baik-baik ya. Oh, sehat. Habis ngopi mantap. soalnya sehat. Habis ngopi, sehat. Masih di rumah aja kan? Masih di Hah? rumah aja kan ini? Ya, Lagi di dikandangin rumah, om. lagi di rumah. Dikandangin. Oh iya, puji Tuhan. Jaga kesehatan lah ya. Siap. Amin. Oke, teman-teman The Warriors, kita hari ini balik lagi dengan tema yang berbeda seperti yang sudah kita bilang waktu itu. Kalau Man of God ini akan mengangkat tema-tema yang menarik. Jadi kita akan setiap setiap acara kita temanya akan ada sebuah tema yang kita angkat seperti hari ini, yaitu tentang kesetiaan. Nah, gimana sih ini pandangan kesetiaan menurut dari Om Bimo, dari Pak Fahrul, begitu juga dengan saya. Oke, kalau kita ngomong masalah kesetiaan itu kan banyak ya, kayak contohnya setia terhadap pekerjaan, setia terhadap pasangan gitu, setia terhadap gereja kita, pelayanan kita. Nah, kalau Om Bimo dan Om Farul nih punya cerita nggak sih tentang kesetiaan itu? Dulu Kesetiaan ya, ya. atau Oh, om apa dulu dulu deh, nih? om deh. Bebas. Wah, Om silakan urut deh. tua lah, urut tua lah, urut tua lah. Kan saya paling muda. Yang lebih tua dulu lah. Oke. Gitu. Sebelum kita ngomong tentang setia gitu ya. Ya. Jadi banyak waktu zaman saya masih muda dulu, tahun-tahun 90-an, 95 gitu bilang ini. Setia itu singkatan dari setiap tikungan ada. Ada. Gitu kan. Nah, betul. Ternyata sampai hari ini pun anekdot itu masih kepake gitu. Setiap tikungan ada. Akhirnya banyak laki-laki sekarang tuh di rumahnya tuh setia ya, tapi di luarnya nggak setia. Bahkan saya dapati dalam masa pandemi dari bulan Maret kemarin sampai hari ini, itu banyak kasus-kasus kebongkar. Ternyata banyak laki-laki ataupun perempuan yang tidak setia, kebongkar tentang selingkuhannya. Ternyata kesetiaan itu sangatlah langka saat ini. Nah, kalau dari makna setia yang saya pelajari adalah setia itu sebuah komitmen gitu. Nah, kalau orang itu bilang, oh saya setia sama pasangan, saya setia pekerjaan, saya setia pelayanan, berarti orang itu harus bisa memegang komitmennya. Nah, seorang laki-laki harus bisa pegang omongannya. Itu saya pegang sampai hari ini. Papa saya almarhum bilang gini, lu laki-laki, Bim. Yang dipegang dari laki-laki adalah omongannya. Makanya omongan itu harus benar. Omongan itu harus dapat dibuktikan, gitu kan. Kalau bahasa saya omongin, walk the talk. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan adalah apa yang kita omongkan sebelumnya. Jadi bagi saya kesetiaan itu adalah sebuah pembuktian dari apa yang saya ucapkan, janji saya. Nah, itu penting banget itu. Nah, kalau pandangan saya seperti itu sih, Ren. Oke. Sekarang kita bisa lihat ya teman-teman ya, dari pandangan Om Fahrul mungkin seperti apa sih tentang kesetiaan. Ya, halo. Halo. Ya. Gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya, kesetiaan itu ya kalau di Alkitab ya dalam bahasa Ibrani-nya emunah, dalam bahasa Yunani pistos, artinya tuh loyal. Artinya tuh memberi dengan sepenuh hati, setia. Jadi kalau menurut gue sih setia itu sesuatu hal yang apa ya, kepercayaan gitu. Kalau lo kasih suatu percayaan, lo setia, harus loyal. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Karena bagi gue gini, gue selama pelayanan di gereja ya, dimanapun ya, gue pasti loyal gitu loh. Gue gak pernah nolak, gue gak pernah apa ya istilahnya ya, hitung-hitungan. Karena gue tahu kalau orang setia itu, gue seneng Ren, gitu loh bro. Jadi kalau orang setia itu, dimanapun lo pasti disayang gitu loh. Karena setia itu bisa juga dikatakan dengan iman. Makanya iman itu adalah bagian daripada buah roh, emunah atau pistos. Nah jadi bagi gue sih ya, setia itu untuk saat ini penting ya, baik dalam pelayanan, baik dalam yang namanya berkeluarga dan lain-lain. Karena orang setia itu dicari sama orang, gitu loh. Ya, betul Om ya. Setia itu bagi gue setia itu suatu proses gitu loh. Suatu proses yang mesti lo jalanin gitu loh. Dan hari ini dimanapun ya orang akan lihat yang namanya kesetiaan. Kalau kita lihat di Alkitab, kalau kita boleh baca ya, itu kisah tentang perempuan Sirofenisia di Alkitab tuh ada tertulis tuh, ya kan? Dia itu selain punya iman, dia punya kesetiaan, gitu loh.
Dia waktu dibilang sama murid-muridnya, aduh pergi aja deh. Waktu dia bilang sama Tuhan Yesus, seolah-olah dicuekin, dibiarin. Tetapi perempuan ini tetap setia. Sama Tuhan dia tetap setia, tetap loyal, tetap percaya. Nah, hasil buah kesetiaan di dalam Alkitab perempuan Fenisia, ending-endingnya dia mengalami mujizat. Gitu loh. Diberkatin, dan anaknya kerasukan setan disembuhin. Jadi penting sebuah kesetiaan gitu loh. Yesus pun ya dia setia sampai mati. Dan buah kesetiaan itu adalah keselamatan. Itu sih menurut gue sih, Ren. Agak berat ya? Agak berat ya? Lumayan. Tapi penting sih Om Bimo sama bro-bro semua yang menyaksikan ini acara ini ya. Betul. Itu saya penting, setia. Betul, itu sih bagi gue. Karena kalau kita ngomong setia itu kan dia bukan diuji dari perkataan tapi diuji oleh waktu gitu kan. Ada waktu tuh. Makanya bukan sehari 2 hari terus dibilang wah ini orang setia gitu. Enggak kan, sama aja kayak seseorang misalkan kerja di sebuah perusahaan lah gitu kan. Nah itu kan pada ujungnya pada akhirnya ya keadaan dan waktulah yang menguji semua itu gitu kan. Gimana kita bisa tetap setia sama perusahaan walaupun perusahaan naik turun gitu kan. Begitu juga sama gereja gitu. Nah kalau di gereja yang aku lihat pelayanan ya, ada orang-orang yang setia itu justru banyak orang yang nggak suka gitu loh. Jadi orang melihat, terkadang orang melihat antara orang setia dengan orang yang mohon maaf kayak cari muka gitu ya mungkin orang-orang bisa lihatnya di satu sisi oh ini orang setia, itu buat orang yang baik, tapi di satu sisi ada orang juga mungkin yang melihat kesetiaan itu oh ini orang bukan setia, emang dia cari muka gitu. Itu gimana tuh kira-kira? Bimo, lu nih gua dengan siapa nih? Bebas siapa aja kita ngobrol di sini bertiga. Kalau berhubungan dengan Tuhan gitu kan, kita nggak bisa judging seseorang itu dari kulit luarnya gitu kan ya. Betul. Orang dia setia banget di gereja ya. Kan tadi seperti bilang antara dia setia di gereja dengan cari muka itu beda tipis gitu kan. Kembali lagi kepada orang itu motivasinya apa gitu. Saya pernah pelayanan di sebuah gereja, banyak kok hal seperti itu kok. Bahkan saya bilang sangat kotor ya di dalam pelayanan gereja kalau dia motivasinya hanya mencari muka gitu, mencari kesenangan gembalanya, mencari kesenangan pemimpinnya gitu kan. Sedangkan kan kita nggak pernah bilang seperti itu. Kita bilang ini kan kalau engkau ingin menjadi seorang yang terbesar, hendaklah menjadi yang paling terkecil. Berarti kan kalau kita mau pelayanan itu bukan hanya megah di mimbarnya, tapi justru Tuhan tuh melihat dari sisi kesetiaan dari hal-hal kecil. Makanya Alkitab katakan, hendaklah engkau setia pada perkara kecil, maka diberikan perkara yang lebih besar. Gitu. Jadi kalau dia hanya mencari muka, bagi saya biarlah dihubungkan dengan Tuhan, gitu kan. Tapi saya percayalah Alkitab juga mengatakan ada gandum dan ilalang sama-sama tumbuh, sama-sama melayani gereja, sama-sama dia tinggal di gereja ya dalam pelayanan. Tapi kan nanti akhirnya buahnya kelihatan. Buahnya itulah kalau yang berbuah akan semakin menunduk, berarti tidak menyombongkan diri. Tapi ketika dia menyombongkan diri, berarti dia tidak berbuah. Karena salah satu buah roh kerendahan hati kan. Nah kalau dia nggak kerendahan hati itu nggak ada, ya maaf saja akan dipangkas sama Tuhan. Makanya bagi saya adalah kalau kita mau setia sama Tuhan itu sangat-sangat diuji oleh waktu. Banyak orang tanya sama saya juga, apa sih bedanya taat dengan setia? Karena orang berpikir kalau taat itu setia, kalau setia itu taat gitu. Itu udah dua hal yang berbeda. Kalau taat itu, kalau contoh seorang pendeta khotbah di mimbar, ya bertobatlah, hari ini bertobat karena kesempatan Tuhan itu semakin sempit misalkan gitu khotbahnya. Lalu dia tersadar, oke Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau taat, ya. Itu ketika dia tertegur, dia merespon saya mau taat. Nah, kesetiaan itu ada proses waktu yang seperti kamu tadi bilang, Ren. Ada proses waktu yang menguji, ya, apakah komitmen dia saat dia saya mau taat sama Tuhan itu dapat berlangsung persistennya sampai akhir. Nah, butuh proses, ada waktu yang diuji. Makanya ujian itulah yang bisa memurnikan kita. Ujian itulah bisa membuktikan orang itu apakah setia sama Tuhan atau tidak. Begitu juga dengan pasangan kita kan. Kalau orang menikah ya,
Kalau 1 tahun, wah tuh kayak masa emas kan, masa pacaran kan, ngomongnya masih manis-manis, ya kan, Masih digandeng enak, tangan. masih enak. Kalau bahasa saya masa promosi, Ren, masa promosi. Yes. Jadi Heeh. kalau segala sesuatu promosi itu masih indah-indah kan. Ya, betul. Heeh. Ya, berjalan waktu 2, 3, 5 tahun, ternyata ada proses akhirnya saling terbuka lah sifat pasti seseorang. Nah, proses waktu itulah yang membuka jubah kita dengan apa adanya. Akhirnya kita bisa lihat orang ini murni atau tidak. Ya, Atau hanya betul. I love you, I love you, I love you. Ternyata I love you itu kalau ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang ditendang. Abang ditendang. Gitu. Nah, Tren, dan catat tren itu tren. sama, gitu kan? Catat Tren tren. itu sama. Karena saya cermati dalam 10 tahun terakhir ini belakang ini ya, sekarang banyak anak-anak muda yang menggebu-gebu sama Tuhan, ya. Banyak orang kerja lalu dia pengen jadi pendeta. Bagi orang-orang awam, wah siklusnya bagus nih. Kalau disurvei kan berarti panggilannya besar, callingnya besar nih. Ternyata motivasi beda-beda, ya. Terus ternyata kalau yang saya tanya, beberapa teman yang saya tanya, anak muda saya, kenapa enak pengen jadi pendeta? Ya kan jadi pendeta enak, Pak. Pendeta itu ya diberkati kelimpahan dan segala sesuatunya, ya, mobil mewah. Tapi mereka nggak pernah melihat prosesnya. Yang mereka lihat ketika melihat ada pendeta A, pendeta kok kaya ya, gitu kan? Pendeta kok makmur ya. Nah, mereka nggak pernah lihat udah berapa lama dia jadi pendeta. Baru 1 tahun atau 2 tahun. Sedangkan kalau saya lihat orang-orang yang saat ini bisa diberkati Tuhan luar biasa, ya, secara ekonomi ya, pendeta itu, ternyata 2 faktor. 1, mantan pengusaha jadi pendeta, dia udah punya modal duluan. Yeah. Yang kedua, memang Tuhan berkati yang melimpah dalam puluhan tahun, lalu baru saat itulah waktunya Tuhan untuk dia, gitu loh. Nah, tapi anak-anak muda ini melihat saat ini, kalau jadi pendeta itu mewah ya, diberkati ya, gitu. Nah, kan mereka nggak tahu ada proses kesetiaan itulah yang harus diuji, gitu loh. Betul, Gimana dengan yang lain, Pak Fahrul? Iya, kalau setia, emang tuh setia itu akan diuji dari keadaan sih, Din. Karena kalau keadaan itu kan kita bisa lihat gitu loh, orang setia atau tidak. Kayak gue nih, pengalaman gue nih ya, pribadi nih, gue sharing. Gue pacaran sama bini gue sekarang tuh kurang lebih 4 tahun ya. 5 tahun lah kata bini gue, kurang lebih lah. Nah, jadi gue pacaran sama bini gue itu waktu gue kuliah nih, kayak sama Om Bimo. Jadi waktu gue kuliah mau skripsi, gue gak punya apa-apa nih. Gue punya modal apa-apa nih. Nah, disitulah diuji sama pacar gue, lo setia atau enggak sama gue. Jadi waktu gue lagi susah, gue pakai motor Legenda, atau kan Legenda, ya masih Motor uangnya Legenda. masih goceng-gocengan, yang ceceng-cecengan lah, ya kan. Kita ada pelayanan, dapat berkat dari PK, kita makan sama-sama, kita makan apa? Ya kalau dibilang warteg, kita sama-sama makan di warteg, di kuliah juga. Nah, di situ gue lihat, gue punya pacar setia gitu loh. Sampai saat ini setia. Dari keadaan gue lagi nggak ada, sampai sekarang udah mulai naik. Nah, di situ dilihat. Jadi kesetiaan itu nggak pura-pura, kalau gue bilang gitu. Nah, jadi kalau lo kesetiaan itu nggak pura-pura, lo bisa tahu gitu loh. Someday lo dalam berpacaran udah mulai terbuka, nggak ada tutupin nih Om Bimo ya. Banyak sekarang hari ini orang pacaran, ya, ngutang sana, ngutang sini. Betul nggak? Untuk apa? Bikin pacarnya bahagia, kasih sesuatu yang besar, ya kan? Tapi dia jual sesuatu untuk pacaran. Bagi gue sih itu nggak bener, gitu loh. Kalau emang lo sayang, lo harus terima apa adanya dengan kesetiaan itu. Gue yakin dengan kesetiaan itu, lo bisa akan diberkati lebih lagi sih, gitu loh. Jadi bagi anak muda nih, saran gue sih, lo kalau pacaran apa adanya aja, gitu loh. Lo tunjukin bahwa lo setia, gitu loh. Kalau lo terbuka dalam pacaran dalam arti masalah sifat, keuangan, ya nanti pas ke rumah tangga ke depannya lo udah gak kaget lagi, Ren. Itu sih. Yang pengalaman gue nih pribadi nih, gue banyak konseling orang menikah, dibilang, aduh Pak, gue merasa tertipu Pak, waktu pacaran dia baik Pak, dia royal Pak, ya kan, dia pokoknya apa yang gue minta, gue kasih Pak. Tapi pas pacaran boro-boro Pak, ya kan. Sampai minta uang sampul aja Pak. Sampai minta uang sampul aja dicatat pakai itu catatan, gila nggak lo? Sampai beli sampul, beli odol, beli sabun. Bilang, lo kemana aja pacaran? Gue bilang, iya Pak, gue ketipu Pak. Ya udah nggak bisa cerai, lo nggak usah ini. Jadi gimana Pak? Ya udah terima aja. Jadi sih bagi gue sih,
masa promosi kan, promosi Iya, segala betul. sesuatu. Itu benar kata lo, Om. Iya, Jadi marketing yang baik-baik dikasih. Tuh catatan Nah, anak muda Ren, sih bagi gue sih. pelajaran buat lu, Ren. Benar. Jangan ketipu dengan marketingnya percintaan. Loh, kan biasanya aku yang jadi marketingnya. Tapi pengalaman gue sih, jadi kesetiaan itu butuh keterbukaan sih. Iya, Betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya gini loyal. Sebenarnya kayak Om Faro gini juga berarti sekarang ini masih dalam proses pembuktian ya. Waktu itu kalau aku boleh kutip dari omongan gembala kita nih ya, bahwa yang namanya ujian itu bukan hanya sampai di sini aja, bahkan nanti sampai kalau yang buat berpasangan ya sampai nanti dia pisah gitu, yang satu dipanggil, yang satu masih ada, nah itu barulah gitu teruji gitu loh. Bener nggak sih? Karena kan kalau sekarang kan kalau kita bilang misalkan lah contoh lah, aku punya pacar nih 5 tahun nih, terus aku bilang, oh ini orang setia nih begini-begini, nggak taunya di tahun ke-6 ditinggalin, kan berarti kita belum bisa bilang dia sebagai orang yang setia lagi-lagi kan, berarti memang waktu itu yang membuktikan semuanya gitu. Iya. Makanya kalau seperti kamu tadi bilang, Ren, bahwa yang pertama arti dari setia bagi kesimpulan kita yang pertama ya, maksudnya yang gue bisa ngomong, dia tuh bertahan sampai akhir, persistennya, gitu kan? Benar. Nah, yang kedua adalah bukan hanya persisten, tapi ada konsisten. Yes. Berarti kan tadi lu bilang baru tahun ke-6 tiba-tiba ada masalah ya. Berarti kalau dia konsisten, dia nggak akan pernah menyimpang kanan atau ke kiri. Dia akan tetap bertahan di dalam komitmen itu dan berjalan terus sekalipun ada masalah. Karena nggak ada orang yang hidup tanpa masalah. Orang mati pun ada masalah. Ya kan kuburannya digusur gitu kan. Mungkin kuburannya kebanjiran. Itu masalah lagi gitu. Yes. Berarti bukan hanya persisten bahwa sampai garis akhir, tapi ternyata harus ada konsisten. Nggak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Makanya kenapa banyak orang bermasalah, karena dia nggak konsisten. Gitu. Kalau dia ada komitmen, berarti harus konsisten. Sampai kapan? Yes. Sampai persisten garis akhir. Itu penting banget. Makanya kalau, iya, makanya kalau sama kayak Faro, saya banyak melayani orang-orang bermasalah rumah tangga ya. Bahkan ternyata usia pernikahan 45 tahun itu belum tentu disebut pasangan setia. Nah, itu dia tuh. Ya, ada udah opa-opa, oma-oma ribut terus gitu kan, terus pas usia pernikahan 45 tahun minta cerai gitu. Itu ada. Ternyata selama pernikahan itu konsep negeri dongeng itu masih ada di benak mereka. Gitu loh. Sedangkan kalau rumah tangga atau sebuah hubungan itu nggak bisa konsep negeri dongeng. Ketika lu masuk dalam sebuah lembaga pernikahan kah, lembaga pelayanan kah, ya itu buka kedok semuanya. Ya, waktu saya gabung di The Way, pasti pernah bilang sama saya gini, lu keren kalau khotbah hanya cuman dari mimbar A, mimbar B, mimbar C gitu. Orang ngeliat lu kayak nabi gitu, kayak malaikat, ya. Tapi ketika lu khotbah di rumah sendiri, di gereja sendiri, lu harus buka kedok lu. Karena ini rumah, gitu loh. Makanya anggap gereja itu kayak rumah. Supaya apa? Orang dapat apa adanya. Yes. Kalimat itu saya pakai kalau kita menarik kepada dalam konsep rumah tangga. Ketika lu masuk dalam rumah tangga yang dibangun, kedok itu dibuka. Setuju gue. Ya, lu jadi apa adanya. Maaf ya, contoh gini. Orang pacaran kan nggak pernah tahu pasangannya tidurnya ngorok atau enggak. Ya? Terus orang nggak pernah tahu, maaf ya Pak, maaf ya sayangnya ya, aku mau buang angin dulu ya, gitu kan. Yeah. Itu nggak pernah ada. Tapi ketika mereka berumah tangga, tidur satu kamar, satu ranjang ya, ternyata baru tahu perempuan ini kok tidur ngoroknya luar biasa, gitu kan. Itu masalah baru. Ya. Baru tahu ternyata perempuan yang dia nikah itu kalau malam tuh buang anginnya, gitu kan. Yeah. Itu juga itu menjadi masalah. Makanya saya bilang tadi, ketika masuk dalam sebuah lembaga, baik lembaga pernikahan, lembaga pelayan, kedok itu harus dibuka. Gitu. Lo harus tampil apa adanya. Supaya apa? Supaya diri lu utuh, gitu loh. Bukan fake ya bagi saya, tapi utuh, lu apa adanya. Sehingga orang-orang bisa melihat kita itu ya, jadi diri kita sendiri, gitu loh. Lu tahu lu setia atau enggak, ya karena kita utuh. Kata dia, Faro bilang, loyal itu pistos bagian daripada iman. Yes. Karena emunah itu kan tidak berubah kokoh. Tidak berubah. Makanya
iman itu bukan sebagian pada kebersihan. Gue ketipu dengan bahasa zaman kecil gue dulu. Kebersihan sebagian pada iman. Bagian dari iman. Siapa gitu kan? Ternyata imannya beda. Iman itu. Iya, iman pistos tadi kan bicara tentang orang itu dapat dipercaya. Nah, bagaimana dapat dipercaya kalau lu nggak apa adanya gitu. Yes, Lu nggak all out. Kalau lu apa adanya, orang bisa mempercayai lu dengan benar gitu loh. Gitu sih. Tapi gini kan dari tadi kita bahas nih sisi setia, kita ngomongin pasangan. Nah, kalau terhadap pelayanan nih, gimana sih cara membangun kesetiaan di pelayanan tuh dari yang kecil sampai nanti ada timbul gitu, oh iya nih bahwa saya harus melakukan ini terus saya harus setia melayani Tuhan. Karena sebagian besar begini, orang-orang yang melayani Tuhan terus tiba-tiba di gereja nih ketemu orang yang mungkin menjatuhkan atau ketemu orang yang bermasalah, itu ujung-ujungnya dia akhirnya udahlah, gue nggak mau melayani lagi lah. Nah, sikap-sikap seperti itu yang akhirnya bisa, yang pertama nih, pertanyaan aku yang pertama, bisakah orang seperti itu tetap disebut setia sama Tuhan? Walaupun pada akhirnya udahlah gue nggak melayani di gereja, tapi gue tetap setia aja, gue sembah Tuhan segala macam gitu. Nah, terus bagaimana cara menanggulangi jika kita di gereja nih atau di pelayanan kita ketemu orang-orang yang mungkin akan menjatuhkan kita sehingga kita nggak bisa setia lagi terhadap pelayanan kita? Gimana tuh kira-kira? Omaro, jawab Omaro. Kalau ini sebenarnya sih kata setia itu kan nggak hanya dalam gereja ya. Namanya gereja itu tempat organisasi ya atau wadah gitu loh. Pasti kan setiap manusia kan punya pandang berbeda-beda nih Ren, ya kan? Nah, nggak mungkin dong dia punya kesetiaan itu hanya di dalam satu gereja. Memang kita udah loyal segala macam, dan gereja pun harus ada apresiasi. Yang kedua harus ada komunikasi. Kalau ada sesuatu yang nggak dikomunikasikan berarti salah gitu loh. Ada orang yang memang setia, tetapi karena ada kepentingan gereja, akhirnya ya orang yang setia ini yang merasa ya dizolimi lah tanda kutip ya. Kalau gue sih ya. Nah jadi bagi gue sikap yang seperti apa yang dihadapin, ya lo kalau misalnya nggak ada komunikasi, nggak ada informasi, bagi gue ya lo nggak dihargain gitu loh. Sedangkan lo udah loyal gitu loh. Iya betul. Nanti kayak gue pengalaman pribadi gue nih ya di daerah, gue loyal setia hampir kurang lebih 6 tahun lah Ren, Bim, ya kan. Nah gue kurang setia bagaimana nih, tinggal anak bini, ya kan, tinggalin keluarga, gue pelayanan, tapi waktu gue nggak dikasih informasi, gue nggak dikasih komunikasi, ya gue merasa kesetiaan gue diinjak-injak gitu loh. Nah ini kan pribadi gue buat apaan, akhirnya gue ambil kesimpulan, jadi gue cabut gitu loh. Kalau kesetiaan lo nggak dihargain, kesetiaan lo nggak dikasih reward, buat apaan lagi? Toh gereja hanya sebagai wadah sih Ren, bagi gue. Ujung-ujungnya kesetiaan yang perlu diuji kan sebenarnya kesetiaan kita sama Tuhan. Itu benar. Ya. Yang penting lo setia sama Tuhan sampai mati, itu kuncinya Ren. Kalau gereja jadi wadah, gitu sih bagi gue sih Ren. Iya. Masalahnya kan banyak juga tuh, jadi yang mohon maaf ya, gara-gara awalnya dia setia, terus karena yang tadi Om Karul bilang kesetiaannya diinjak-injak, tidak dihargain, sampai akhirnya buat apa yang namanya, mohon maaf nih ya, yang namanya orang Kristen apalagi di gereja, gue udah setia aja digituin, ngapain lagi gue setia, udahlah nggak usah lah. Akhirnya dia ya bukan hanya meninggalkan gereja, tapi ada juga yang pada akhirnya orang Kristen gitu ya gitu. Nah inilah Ren, kalau buat gue sih kedewasaan pribadi ya, lebih pribadi ya. Bagi gue itu kedewasaan kita pribadi gitu. Perlu juga ya. Kalau gue memandang kekecewaan, pasti kabur dari pelayanan, kabur dari Tuhan. Betul. Cuma gue tahu ini proses gue untuk gue lebih baik lagi sih Ren. Gitu. Okay. Walaupun kita nggak dihargain manusia, Tuhan menghargai Ren. Itu sih bagi gue sih. Setianya sama Tuhan teman-teman. Ayo Om Iwo, mungkin gini loh. Jadi ada beberapa tokoh Alkitab yang saya coba cermati, ya. Ada orang itu pernah awal tuh setia banget sama Tuhan. Ya. Kalau kita baca 2 Tawarin 26, 16 itu ada kisah tentang Raja Usia. Gitu. Yes. Raja Usia ini orang takut akan Tuhan gitu.
Terus karena dia punya power, ya, tapi dia salah mengambil keputusan, melangkah. Dia lupa setelah dia menjadi kuat, menjadi seorang raja, dia menjadi tinggi hati dan berubah setianya. Betul. Nah, makanya hati-hati juga dengan namanya kejayaan. Ya, oh dulu saya cuma usher gitu, sekarang udah naik jadi WL, kadang udah tampil di mimbar gitu. Terus berubah lagi, dia menjadi pengkhotbah karena proses waktunya. Nah, tiba-tiba pas lagi menjadi pengkhotbah, kejayaan inilah yang bisa menumbangkan dia. Dia lupa bahwa posisi usher, posisi di WL, posisi dia pengkhotbah itu sama upahnya di mata Tuhan. Ya, kalau upah itu sama, apa yang perlu kita jayakan? Yang kita omongkan di mimbar pun itu semua orang bisa ngomong di mimbar kok. Saya yakin kok. Saya bisa bentuk lu, Ren. Lu nih, Ren, lu dengerin khotbah gue 30 menit, ya. Terus lu khotbahin titik koma sama, gue bisa jamin itu kok. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Enggak. Ternyata Asher itu menjadi frontliner, gitu kan? Orang bisa diberkati, orang bisa sejahtera bukan karena khotbah itu, gue yakin. Tapi ketika lu ketemu dengan Asher itu first impression ini menentukan. Betul. Ya. Nah, gara-gara dia tidak menjadi seorang WL bertahun-tahun, lalu dia, gue capek pelayanan, gue nggak dihargai, ya. Terus gue nggak pernah khotbah nih, udah bertahun-tahun, kok cuma jadi usher aja, gitu kan. Terus udahlah, gue lelah. Lu tadi bilang kan, lalu udahlah, gue nggak usah setia di pelayanan lah, yang penting gue setia ibadah sama aja. Lupa. Kita ngomong gini, Roma 12 ayat 11 bilang ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ini ayat gue pakai ketika gue skripsi S1 gitu kan. Gue udah mulai patah semangat gara-gara apa? Masalah biaya. Tapi gue diingetin lagi sama Tuhan, kalau panggilan utama gue itu untuk menyelesaikan kuliah. Ya, ketika gue masuk STT itu banyak pelayanan, tapi Tuhan ingetin lagi, panggilan utama gue ketika gue menjadi masuk STT adalah menyelesaikan kuliah, bukan pelayanan dulu. Betul. Banyak orang salah konsep, kalau gue udah masuk STT, berarti gue kalau diundang khotbah, diundang WL gitu, udah itu utamanya. Bukan. Di dalam perjalanan saya kuliah itu, saya mendapati beberapa teman-teman yang fokusnya pelayanan, akhirnya kuliah terbengkalai. Nah, saya diingatkan oleh seorang dosen, ya seorang dokter bilang ini, fokusmu adalah kuliah selesai dulu. Kalau kuliah selesai mau pelayan 1 hari 1000 kali khotbah, itu beda urusannya. Tapi kalau saat kamu kuliah, ada 1000 kali khotbah dan kamu nggak kuliah, berarti panggilanmu nggak benar. Gitu. Jadi kesetiaan itu diuji dengan kejayaan. Ya, kalau dia ada kekuasaan, dia bisa membuat manusia berubah setia. Yang kedua ada Raja Ahaz, gitu, dalam 2 Tawari 28. Iya. Raja ini emang nggak setia. Gitu. Terus dalam keadaan terdesak, ia makin berubah kesetiaannya. Jadi permasalahan itu membuat manusia menjadi nggak setia. Ya, saya waktu pelayan di Batam, saya ada di daerah sebuah namanya daerah saya lupa lagi, dekat sebuah danau ya Seladi itu. Terus saya mendengar ada pengumuman di sebuah menara gitu, kayak 5 waktu lah gitu. Terus pemberitahuan bahwa ada seorang pendeta berubah imannya ngikutin ajaran mereka. Terus saya dengar kesaksian pendeta ini di Papua. Dia bilang gini, pelayanan itu emang mengasihkan, tapi kan saya punya keluarga, saya punya anak, ya. Di daerah Papua itu mereka mendapatkan cuma hasil-hasil ladang untuk biaya hidup mereka. Tetapi kan sekolah bukan butuh hasil ladang, sekolah butuh uang, gitu loh. Nah, karena masalah keuangan inilah kesetiaan mereka berubah, meninggalkan Yesus, dia menjadi seorang dari pendeta, lalu mengikuti ajaran lain. Bukan berarti kalau jadi pendeta, itu pasti hamba Tuhan yang setia, belum tentu. Betul. Karena pengujinya adalah di saat nanti dia dipanggil Tuhan, gitu. Ya. Nah, macam gitu. Permasalahan itu bisa membuat orang tuh berubah. Makanya Yesus itu ketika dia khotbah di bukit, ya, terus dia khotbah kemana dia pergi, dia memfokuskan untuk mengisi tentang perut dulu.
Ada 5.000 orang laki-laki yang di Alkitab bilang kan, Yesus memikirkan bagaimana keadaan perut dulu. Artinya, Yesus memikirkan bagaimana kehidupan kita dulu. Gitu. Karena ketika perut kenyang, ya orang bisa terima firman Tuhan dengan jelas. Tapi perut lapar, jangan coba-coba. Jangan kan gitu. Ada gereja ibadah jam 11 sih, sampai jam 12, jam 1 kan. Saya yakin jam 12 sudah berantakan posisi duduknya. Gitu loh. Udah nggak tenang. Udah nggak tenang gitu kan. Karena perut lapar gitu kan ya. Yeah. Nah, makanya ketika kita pun pelayanan pun sama. Makanya kalau sebagai hamba Tuhan, saya punya prinsip hidup gitu. Saya selalu berkali-kali ulang. Asal saya bisa makan, asal saya bisa tidur, asal saya bisa pulang, itu cukup bagiku. Kenapa? Ini prinsip. Kenapa prinsip? Karena prinsipnya saya pegang hari ini. Saya nggak butuh kekayaan kok. Saya nggak butuh kemewahan. Kalau mewah gue kerja, ngapain gue nggak kerja gitu kan? Tapi bukan itu masalahnya. Masalah adalah ketika masalah itu dapat kita selesaikan dengan Tuhan, itu intinya, itu kesetiaanmu bisa benar-benar dapat dibuktikan. Nah, masalah-masalah ini itu terjadi dalam pelayanan. Kenapa? Karena kamu kata bilang, tadi kan ngebahas tentang keluarga, Pak. Bagaimana dengan pelayanan? Bagi gue gini, Ren. Pelayanan dan keluarga itu nggak lepas, Ren. Karena Yesus bilang kita mempelai Tuhan kan? Dia mempelai prianya, kita mempelai wanitanya. Berarti kan konsep keluarga dalam pelayanan juga. Kita itu mempelai wanita, berarti dia mempelai prianya. Berarti kita pun sama ketika pelayanan pun itu harus terbuka. Saya bilang nggak boleh pakai kedok lagi. Gitu. Makanya kalau saya senang kalau pelayan kita tuh apa adanya. Pasti bilang gitu sama saya. Pertama kali ketemu sama saya waktu pertama kali mau kedua, gue suka handphone lo. Kenapa saya? Iya, zaman mutakhir begini, lu masih pakai Samsung L5 oke itu, ya. Terus udah baret-baret. Lah emang itu yang gue punya, gitu kan. Nah, apa yang saya bisa ngomong tarik kesimpulannya? Banyak orang dia itu nggak punya apa-apa, tapi demi penampilannya, demi handphone yang keren, dia berani cicil mahal, ya. Tapi bukan porsinya dia untuk memakai handphone itu. Bagi saya lebih baik saya pakai handphone apa adanya. Saya bisa makan, saya bisa pelayanan dibanding handphone saya bagus, tapi saya nggak pelayanan, gitu loh. Nah, disitulah namanya kesetiaan itu dapat diuji. Nah, dengan dua tokoh yang saya ambil, ada Uzia sama Ahaz ya, berarti masalah itu bisa membuat orang berubah dari setia menjadi nggak setia. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Ya, ternyata kayak contoh nih gampang aja deh, dari Maret sampai bulan apa sekarang? September ya? September. Saya dapati dua daerah ya. Pertama pas bulan Maret April itu saya dapati di link berita itu di daerah Semarang itu pengadilan agama penuh antrian untuk mendaftarkan gugatan cerai. Nah, yang bulan Agustus kemarin antrian mengekor panjang di daerah Bandung gugatan cerai. Berarti kan kalau saya mau garis bawah kayak tadi saya bilang, berarti permasalahan ekonomi, keuangan, ya masalah besar ini bisa mengganggu kesetiaan seseorang dengan pasangannya. Betul. Gitu loh. Nah, berarti itu cuma mengukur kesetiaan itu dengan materi. Nah, kalau itu dipasangkan juga dalam pelayanan, waduh, itu bahaya. Karena di pelayanan jujur aja, ya pendeta nggak digaji, ya Pak Bro, pendeta nggak digaji. Kita hanya dapat belas kasihan Tuhan. Itu kamu juga tahu kan, Ren ya? Yeah. Kita hamba itu nggak digaji. Ada makanan kita makan, nggak ada yang nggak apa, mengucap syukur. Ada berkat ya puji Tuhan, ya. Kalau nggak ada berkat ya, wah syukurilah. Gitu loh. Jadi jangan pernah ukur kesetiaan seseorang dari materi. Iya, benar. Iya, oke. Gitu, Ren. Jadi walaupun obrolan kita terasanya singkat nih ya, tapi kita dapat banyak sih. Tadi kayak aku juga dapat banyak dari Om Fahrul, dapat banyak dari Om Bimo juga. Nah, sebelum kita bubaran nih, boleh nggak sih satu quote saja nih dari Om Fahrul, Om Bimo? Satu quote. Kuota handphone maksudnya? Iya, kuota. Om Fahrul dulu, yang muda dulu baru yang tua. Oke. Iya. Kalau gue sih, quote gue sih ini ya apa namanya, setia itu harus dilakukan dengan setia itu butuh proses.
Karena proses itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Itu aja sih. Oke, siap. Setia butuh proses, proses menghasilkan sesuatu. Iya. Jadi gue belum gue. Om Bimo, ya sekarang. Orang setia itu sudah langka. Dan Tuhan mencari orang yang setia yang langka itu. Apakah itu saudara? Oke. Mantap. Baru Ini namanya Om Bimo Teguh ini. Iya. Botaknya sama. Rambut-rambutnya sih udah mirip-mirip. Mirip. Tinggal berkatnya beda. Ya, jadi kalau dari aku sih, kalau aku boleh namain setia itu butuh perjuangan. Benar kan? Karena kan ada lagunya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ya, benar, kamu kan? jadi WL hari Minggu besok. Oke. Terus yang main musik siapa dong? Aston yang musik. Aston. Aduh. Ya, mungkin sampai di sini aja perbincangan kita teman-teman, tapi jangan lewatkan perbincangan kita yang berikutnya, masih banyak lagi akan mengangkat tema yang beragam gitu di waktu yang sama. Jangan lupa acara Man of God masih dengan Mas Bimo, dengan Om Fahro Faroji, dan saya Renhard Eskel. Dan sampai jumpa semuanya. Om Bimo, sampai jumpa. Om Faroji, sampai jumpa sehat. Teman-teman. Salam sehat. Merdeka. Terima kasih. Merdeka.